Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Langsung saja judul kita pada sore hari ini. Apa judulnya? Aku harus bagaimana? Kalau ada teman saya suka sekali kalau saya berbicara dalam bahasa seperti ini, saudara-saudara. Gue harus bagaimana? Gak tahu, ada yang pasti ketawa ya. Gue harus bagaimana? Saya harus bagaimana, saudara-saudara? Karena apa? Kenapa ada pertanyaan seperti ini, saudara-saudara? Saya percaya kita semua pasti pernah mengalami masalah dalam kehidupan kita, setuju? Dan ada waktunya di mana kita berkata, saya nggak tahu harus bagaimana. Betul? Saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Ada juga yang pernah berkata, aku tak sanggup lagi. Bukan lagu ya saudara-saudara. Apa kalau lagunya? Aku tak sanggup lagi menerima. Jangan dilanjutkan saudara-saudara. Ini gereja saudara-saudara. Jangan nyanyi lagu dunia. Benar ya Bung Jor? Atau juga ketika kita menghadapi masalah keluarga, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin pasangan baru atau sudah baru beberapa tahun menikah, pernah enggak ada orang yang berpikir atau pasangan itu berpikir, saya enggak tahan lagi tinggal bersamamu. Jadi apa dia kalau nyanyi lagunya apa? Enggak peka saudara-saudara. Pulangkan saja aku apa? Atau sekali lagi jangan nyanyi lagu dunia saudara-saudara. Kalau orang Manado ada juga saudara-saudara. Kalau diputus pacarnya. Saya baru baca juga lagu ini karena saya dulu memang gak suka lagu-lagu dunia saudara-saudara ya. Waktu bertobat terlalu muda saudara-saudara. Jadi banyak tahu lagu-lagu yang lama. Jadi nggak bisa. Lagu-lagu sekarang saya coba searching. Aku harus bagaimana yang keluar Iwan Fals dengan Iwan Fals dengan siapa nama? Liriknya selalu aku harus bagaimana, aku harus bagaimana. Tapi saya nggak tahu lagunya. Jadi saya pakai lagu Manado aja saudara. Lagunya apa? Pigi jodeng dia. Apa lagi? Pigi jodeng dia. Pigi jo sayang. Ya itu kalau orang jomblo saudara-saudara ya. Putus, ditinggal. Ini ceritanya kalau nggak salah saya coba lagi karena saya nggak tahu lagu dunia. Saya coba searching lagi. Di sana berkata, oh dia sudah mau menikah. Kemudian datang undangan. Ternyata nikah sama orang lain. Jadi dengan rela hati, dengan kekuatan iman dia berkata, pigi jodeng. Nah, saudara tahu artinya ya? Artinya apa bahasa Indonesia? Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Asik. Ya, lagu dunia lagi saudara-saudara. Aduh. Nah kadang-kadang kita tidak tahu harus bagaimana dan sering terucap dalam kehidupan kita, betul? Secara tidak sadar kita ada keluhan dalam hati yang disebabkan oleh karena kecewa, sakit hati, putus cinta, atau terzolimi orang-orang bilang pada saat ini ya. Dan akhirnya kita bingung harus bagaimana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan punya rencana ya dan amin. Setuju? Kita juga harus punya strategi dan hikmat terhadap apa yang kita lakukan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Dan juga ada target-target yang harus kita capai dan kita butuh rencana. Tapi ada kalanya kita memang diperhadapkan dengan situasi di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi akhirnya orang suka bilang kalau sudah kelebihan beban artinya dia stres. Pernah stres nggak saudara-saudara? Oh sering ya?
Gak bisa dipungkiri, saya percaya semua yang duduk di sini, yang ada di sini pernah mengalami stres. Setuju? Atau saudara selalu berdoa terus berpuasa? Pernah alami stres paling tidak ya? Karena kalau saya baca-baca stres itu adalah hal yang normal. Karena kita kelebihan beban aja, saudara-saudara. Kita tidak bisa menampung masalah-masalah itu dengan baik. Mungkin karena pekerjaan atau lingkungan yang berbeda akhirnya kita merasa stres. Tapi stres itu juga baik, saudara-saudara. Karena memang harus supaya kita ada challenge-nya untuk bisa melakukan mungkin sesuatu yang kita biasanya slow, berbuat sesuatu pelan, kemudian kamu harus cepat ini. Benar gak Pas Bagi? Harus cepat, target ini harus begini. Mau gak mau harus cepat. Dan orang akan menjadi stres tapi dia juga akan terlatih. Betul? Tapi banyak orang juga berdoa, Tuhan hilangkan stres ini dari saya. Setuju? Pernah gak? Pernah berdoa hilangkan stres dari saya? Malu-malu saudara-saudara, gak mau ngaku ya. Oke, nah kita akan melihat satu figur pada sore hari ini. Pengalaman yang sama, stres atau masalah yang berat dialami juga oleh Raja Yosafat. Ya, Raja Yosafat terkenal juga, kita ada ayat hafalan di sana 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai seterusnya. Dan kalau kita baca dari ayat yang pertama di sana kita menemukan Raja Yosafat ini bingung harus berbuat apa. Coba kita buka ayat yang pertama, 2 Tawarik. Ya ini, oke, terima kasih. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Saudara tahu orang Meunim siapa? Pasti enggak tahu. Saya juga enggak tahu, tapi harus cari tahu supaya saudara tahu. Orang Meunim itu adalah bangsa Arab. Tapi mereka tinggal di Edom kalau tidak salah ya. Mereka bertumbuh di situ dan mereka menjadi seperti pasukan khusus. Dan 3 pasukan ini akan menyerang Yosafat. Dan Yosafat mengatakan dalam ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Itu yang dikatakan, itu yang disampaikan oleh Yosafat ketika dia diserang oleh para musuhnya. Saya tidak tahu harus bagaimana. Dan saudara-saudara, ketika kita mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, lari dari kenyataan karena kita tidak mampu menghadapi tekanan yang ada dalam kehidupan kita, sama seperti Yosafat. Kita akan melihat beberapa langkah yang dilakukan oleh Yosafat, saudara-saudara, dari perikop ini, 2 Tawarik 20. Waktu kita diserang, waktu kita hadapi masalah, waktu kita mengalami kekacauan, putus asa, sakit hati, tersolimi, dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita ada dalam posisi ini, maka berkumpullah dengan keluarga Anda. Sederhana ya. Kita baca ayat pendukungnya, ayat 4 dan 5 dari 2 Tawarik 20. 1, 2, 3. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Saudara-saudara, dalam kondisi dia terdesak, dia tidak mencari solusi yang lain. Ya, dia tidak mengatur strategi perang, dia tidak mengumpulkan para jenderalnya atau panglima perangnya, tetapi apa yang dia lakukan? Pertama kali, ya, selain di situ saudara bisa menemukan dia cari Tuhan, dia berpuasa. Itu di ayat-ayat yang pertama setelah ayat ini. Tetapi apa yang kita mau pelajari di sini?
Dia berkumpul bersama-sama dengan seluruh bangsa Yehuda. Respon pertama yang kita pelajari pada hari ini adalah ketika musuh datang, berkumpullah dengan keluarga Anda. Siapa keluarga Anda? Siapa keluarga saudara? Anda. Siapa keluarga saudara? Anda. Pas Mike bilang saya kan, saya bilang Anda, dia juga. Artinya coba lihat tetangga kanan kirimu. Siapa keluarga kita? Amin. Kita keluarga GBI, Damai Sejahtera, saudara-saudara. Yang musisi juga itu bukan tamu, saudara-saudara. Ya, mereka juga keluarga kita. Amin. Iya dong, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam kondisi terdesak, yang harus kita buat, jangan lari dari keluargamu, jangan lari dari komunitasmu, jangan lari dari gerejamu. Tetapi kita harus datang ke gereja, datang ke rumah kita. Karena di situ, apa yang terjadi? Karena di situ, di rumah ini, bukan hanya saudara yang punya masalah. Siapa punya masalah di sini? Oke, turun tangan. Siapa yang punya masalah yang besar, saudara-saudara? Ada enggak? Satu orang tapi malu-malu juga. Saudara enggak punya masalah besar, yang penting ada masalah ya saudara-saudara. Ada masalah aja bangga saudara-saudara. Tapi kita semua orang di sini punya masalah dan kita butuh berkumpul bersama-sama supaya kita dikuatkan. Karena kenapa? Waktu kita punya masalah saudara-saudara, api kita itu redup. Bisa dikatakan begitu? Semakin lama saudara menyendiri dengan situasi tekanan yang terjadi, semakin api itu menjadi redup. Dan ketika saudara memisahkan diri, maka tambah reduplah api itu, saudara. Betul? Tambah kita menjauh, maka api itu akan semakin redup. Saudara bayangkan, kalau saudara sekian lama di luar sana, siapa yang bisa menjamin kita untuk bisa punya api Kristus dalam diri kita? Sama seperti lagu Pantekosta. Api Kristus sudah menyala. Dion, orang Pentakosta kan? Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Oh, ada Pastor Yongki, saya lupa. Itu junior, ini senior. Ya. Kalau kita berkumpul bersama, maka api-api yang kecil itu menjadi besar. Setuju, katakan amin. Artinya kita ada kekuatan baru, kekuatan bersama-sama untuk bisa hadapi masalah. Jadi bilang kepada tetanggamu, saudaraku, kalau engkau punya masalah, jangan tinggalkan aku. Tapi kita harus ada di sini. Setuju? Jangan dua-dua kabur, saudara-saudara. Ya. Kau apa lagunya? Oh, kau tinggalkan aku. Kau tinggalkan aku. Jangan nyanyi. Sayang si musisi. Oh, Yose, kamu tahu nggak lagu-lagu dunia? Nggak kan? Saudara-saudara, jadi yang ada di sini bukan hanya saudara yang punya masalah, kita semua punya masalah. Namun kita memilih untuk datang bersama-sama karena di dalam rumah Tuhan, Tuhan hadir. Dalam pujian, orang percaya Tuhan hadir. Pasti ada kekuatan, yang setuju katakan amin. Pasti ada pembaharuan terjadi, pasti ada kebenaran firman yang masuk dalam hidup saya dan saudara. Dan kita akan menjadi kuat, strong saudara. Ya. Waktu sakit penyakit, waktu kekecewaan, kemiskinan, kesendirian, kesedihan, kecanduan, dan wan-wan yang lain, saudara-saudara. Maka apa yang terjadi? Musuh itu akan berbisik kepada kita. Jangan kumpul dengan Noel. Nanti kamu tambah rohani. Salah ya. Pastor Noel.
kita akan dapat bisikan-bisikan jahat. Bisikan-bisikan jahat dari si jahat lah ya saudara. Jangan, udahlah gak usah ke gereja, kamu ambil waktumu sebentar, nikmatilah hidupmu selagi engkau bisa menikmati. Betul? Pernah alami? Orang rohani gak pernah alami. Orang dunia mungkin gak alami. Tapi ingat kita masih pasti harusnya kita alami saudara-saudara. Cuman kadang-kadang malu mengakui ya. Karena kita kan sudah di gereja setia dalam Tuhan, wah melakukan yang terbaik. Oke, cukup sampai di situ. Lanjut saudara-saudara. Jangan ke gereja, di sana kan hanya orang kudus saudara-saudara. Nanti, ini nih perhatikan. Nanti kalau kamu sudah pulih, kamu sudah sembuh, kamu sudah rasa enak, baru kamu ke gereja. Non-sen. Itu adalah tipu daya. Tapi yang harus kita lakukan, berkumpullah bersama keluarga. Kita semua di sini keluarga. Amin. Yang kedua, wah masih panjang. Saya udah izin ya saudara-saudara, khotbah saya bilang agak panjang hari ini, boleh? Boleh nggak? Saya usahakan pendek saudara-saudara. Yang kedua, respon pertama ketika kita mengalami masalah, ketika kita ada dalam tekanan adalah kita harus memilih untuk berdoa. Siapa yang berdoa ketika dapat masalah? Saudara berdoa. Pas Pauline pernah khotbah kan? Saudara memuliakan masalahmu atau saudara memuliakan Tuhanmu? Jawabannya adalah 1 atau 2? Puji Tuhan, haleluya. Jemaat Damai Sejahtera luar biasa. Katakan bersama-sama saya, wow. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Bagaimana nih? Ini saya juga belajar saudara-saudara. Cara Yosafat ketika dia berdoa. Yang pertama, bagian A, dari poin yang kedua, bagian A. Yang dia lakukan adalah di 2 Tawarik 20 ayat 6 dan 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Perhatikan hal ini. Yang pertama, memuji Allah karena kuasanya. Banyak kali kita berdoa yang kita lakukan adalah kita mengeluh kepada Tuhan. Kita sampaikan masalah kita, betul? Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat, saudara-saudara, waktu dia berdoa, dia memulai bukan dengan keluhan. Dia bukan mulai dari bawah, tapi dia mulai dari atas. Artinya adalah dia pertama kali dia harus muliakan Tuhan. Saya memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bukankah engkau yang memerintah atas segenap bumi, kerajaan, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Tapi banyak dari kita yang kita lakukan, saya juga secara pribadi, kita menyampaikan masalah kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus belajar. Karena kuasa Tuhan itu lebih besar daripada masalah saya dan saudara. Amin. Jadi jangan, pas Pauline ajarin saudara-saudara waktu itu, jangan besar-besarkan masalah kita, tapi kita harus besarkan Tuhan kita. Ini poin yang sama saudara-saudara. Ya, elu-elukan Tuhan dulu, karena Tuhan akan lihat waktu kita memprioritaskan Tuhan, maka yang handle masalah kita itu adalah Tuhan. Yang setuju katakan? Ya. Kemudian langkah yang kedua, ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ulang. Gak kompak. 1, 2, 3. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel. Artinya di sini dia bersyukur memuji karena apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan bangsa Israel. Dan yang harus kita lakukan langkah yang kedua adalah
bersyukur dulu saudara-saudara sebelum kita bawa masalah kita. Waktu kita tidak tahu harus berbuat apa, jangan jadi pesimis. Tuhan sudah membawa kita sampai ke tempat ini. Lihat tetangga kanan kirimu, Tuhan sudah membawa engkau, katakan, sampai ke tempat ini dalam posisimu harusnya engkau bersyukur. Amin. Sebelum saya bawakan khotbah ini, saya sudah menyampaikan ke beberapa jemaat yang ada di Bekasi, saudara-saudara, share. Kenapa ya kalau saya berdoa, ada pertanyaan. Kalau saya berdoa, kok pikirannya bukan Tuhan ya? Saya membayangkan Yesus digambar. Oh, kok membayangkan Yesus digambar? Bukankah kita harus membayangkan Yesus dengan perbuatan-perbuatan dia yang ajaib? Bukan wajahnya, tapi kebaikan, karya, penyertaan Tuhan, perlindungan karena kita ada sampai hari ini. Amin. Baru yang ketiga, komplain kepada Tuhan, dalam tanda kutip ya, perhatikan, jangan salah. Tapi kan kita biasa komplain dulu ke Tuhan, Tuhan, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, saudara-saudara. Tapi maksudnya di sini adalah komplain kepada Tuhan sama seperti Yosafat. Apa yang dia lakukan adalah dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah engkau engkau adalah Tuhan yang menolong bangsa Israel keluar, bawa Israel sampai ke tanah itu yang mereka duduki. Dan kemudian masa Moab, Amon dan orang-orang Arab itu Tuhan izinkan untuk kalahkan kita, itu komplain. Maksudnya ngerti ya saudara-saudara ya? Bukan, Tuhan gimana sih kagak jawab-jawab. Gitu kan? Bukan, tetapi menyatakan sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Tidak harusnya terjadi. Sama seperti tadi ya, Amon mau nyerang, Moab mau menyerang, karena itu tanah milik Tuhan yang sudah berikan kepada Israel. Klaim dong, gak boleh Tuhan, ini sudah janji Tuhan. Dan pasti Tuhan beri kemenangan. Yang terakhir, minta pertolongan Tuhan. Catat saja tadi yang sudah kita baca 2 Tawarik 20 ayat 12. Saya mau kutip ayat terakhir dari ayat 12. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Baru dari level 1, 2, 3, 4. Baru kita harus terus fokus. Jangan hilang fokus waktu masalah itu datang. Poin yang ketiga, tadi ya dari poin yang kedua, jangan salah ya. Poin yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia ada dalam tekanan, dia mengingat, perhatikan hal ini. Dia ingat bahwa Tuhan beri janji sebelum Tuhan beri kemenangan. Saudara mengerti? Tuhan kasih janji dulu. Sebelum Tuhan beri kemenangan, tapi yang kita lakukan adalah Tuhan kasih saya kemenangan. Tanpa tahu ada janji Tuhan yang harus kita percaya terlebih dahulu. Ya, apa yang dia katakan di ayat 14 dan 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. 17 kita lompat. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi sebelum berperang Tuhan sudah beri janji. Janji kemenangan, janji mujizat, janji terobosan, saudara-saudara. Artinya kita tinggal berjalan dalam janji itu, maka kita akan menerima. Yang setuju katakan amin.
Perhatikan saudara-saudara, jangan kamu takut dan terkejut. Tuhan bukan melakukan mujizat dengan tangannya, bukan hanya melakukan mujizat dengan tangannya, tapi Tuhan melakukan mujizat dengan perkataannya, yaitu janji-janji yang Tuhan ucapkan. Engkau pasti akan diberkati, engkau pasti akan beranak cucu, engkau pasti akan berhasil, segala sesuatu yang dikerjakan tanganmu pasti Tuhan buat berhasil. Itu janji-janji Tuhan dan saudara-saudara, jadi kita harus pertama pegang janji Tuhan. Jadi waktu Tuhan beri janji kita harus puji Tuhan terlebih dahulu. Betul? Kenapa kita muji Tuhan? Kan belum ada mujizat. Kan belum ada terobosan. Mengapa saya harus puji Tuhan? Apa yang saudara lakukan? Saya ambil contoh ya dari seorang pengkhotbah juga. Waktu seseorang beri cek, siapa yang biasa pegang cek di sini? Ada? Businessman di sini? Oh, Melisa. Oh, wow. Contoh, Miss Melisa, saudara-saudara, dia punya cek. Tolong berdiri dulu. Ya. Kalau Miss Melisa ini punya cek, ambil ceknya tolong. Contoh doang. Kasih ke Timothy. Timothy lagi butuh uang besar, saudara-saudara. Dan cek itu datang. Kamu bersyukur gak? Lihat jumlahnya. 1 miliar. Antara fantasi atau beriman beda-beda tipis ya saudara-saudara. 1 miliar. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ekspresi daripada tim senang gak senang? Kalau orang senang gimana modelnya? Kok senyum-senyum doang? Yes gitu. Yang benar dong, kamu lihat kamu dalam kebutuhan, posisikan dirimu pada saat ini. Ya, posisikan dan kamu terima. Coba kita ulangi lagi. Miss Melisa tolong kasih cek. Tim, saya berkati kamu tim. Ekspresinya gimana? Yes. Tapi dia belum terima uangnya saudara-saudara. Betul? Kan baru cek, belum bentuk uang, setuju gak? Tapi kenapa dia bersyukur? Sudah ada jaminan. Oh pintar kamu tim, terima kasih. Saudara-saudara, ucapan syukur itu bukan berarti ketika berkat sudah ada, setuju? Tapi janji kita pegang dulu, artinya kita sudah ambil janji itu saudara-saudara. Bilang bersama-sama saya, wow. Begitu cara kerjanya ternyata saudara-saudara ya. Jadi Tuhan mau dan ketika Tuhan lihat kita memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum terima janji Tuhan. Apa yang Tuhan bilang sama seperti bos besar lihat anak buahnya yang rajin. Cepat turunkan SK supaya dia bisa dapat uang. Dipercepat karena ada ucapan syukur di situ. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin saudara-saudara. Memang begitu Tuhan kita saudara-saudara. Kalau lihat anaknya sungguh-sungguh luar biasa dalam Tuhan. Tuhan gak mau tahan-tahan saudara-saudara. Sama seperti tadi malam kita meeting bersama rekan-rekan penghuni 81. Bertemu dengan warga yang ada di sekitar sini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ya banyak keluhan, banyak masalah yang terungkap. Tetapi ada kesatuan untuk bisa menyuarakan kebenaran, saudara-saudara. Dan dalam kesatuan mereka percaya supaya ada terobosan. Karena kenapa? Karena banyak kenapa harus terjadi pemilihan? Karena sudah habis waktunya dan kemudian akan ada pemilihan RW. Banyak keluhan karena satu pribadi itu. Hanya janji tapi tidak menepati. Sama seperti siapa? Sama seperti siapa? Kok banyak kan lihat saya saudara-saudara?
Siapa yang suka berjanji? Oh, saya doang. Aduh. Bung Jordi suka janji enggak sama istri anaknya? Jalan. Tepati enggak? Ini kayaknya cenderungan orang laki-laki ya, saudara-saudara. Tanya istri saya, saudara-saudara. Saya suka berjanji enggak? Tanya deh. Ribuan janji, saudara-saudara. Saya enggak terhitung berapa banyak yang sudah saya tepati. Yang pastinya lebih banyak enggak tepat, saudara-saudara. Suka berjanji tapi kita suka ingkari, saudara-saudara. Bung Ai, berapa banyak berapa lebih besar mana, janji atau yang ditepati? Diingkari atau yang ditepati? Sama ya kira-kira ya? Atau lebih, tapi dia itu sih, apa namanya, pria sejati. Saudara-saudara harus memuji Tuhan. Yang ada di situ tuh bukan orang-orang biasa, saudara-saudara. Yang suka tampil, kalau saudara nggak tutup mata kalau nonton YouTube, saudara pasti akan lihat orang-orang ini. Karena mereka juga bermain bersama orang-orang yang hebat yang ada di Indonesia. Jadi kita datang ke tempat ini memuji Tuhan bersama-sama dengan orang-orang hebat. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih juga buat mereka, saudara-saudara. Nah, perhatikan hal ini, saudara-saudara. Pernahkah kita alami dalam kehidupan kita waktu kita berdoa sungguh-sungguh dan ada konfirmasi di hati kita, ada keteguhan, ada damai sejahtera, ada kelegaan di hati kita waktu kita berdoa, waktu saat ada masalah. Pernah alami? Saya baru mengerti, saudara-saudara. Kenapa Dr. Paul, Pas Paulin, Pas Debbie suka bilang, kalau belum ada terobosan, kamu belum berdoa. Sama seperti Pastor Robi bilang tadi ya. Kalau belum ada terobosan artinya kamu belum berdoa. Ketika saya baca ini, merenungkan, oh ternyata benar. Kenapa? Jadi bukan berapa banyak kita berdoa, Pastor Robi bilang tadi, berapa banyak kita berdoa sama Tuhan, tetapi berapa banyak kita ketemu Tuhan dalam doa itu. Yang saya bilang tadi, ada kelegaan, ada ketenangan, ada kelepasan waktu kita berdoa. Disitulah terobosan itu sebenarnya sudah mulai terjadi. Tapi kalau belum ada terobosan yang terjadi, saudara-saudara, artinya kita belum berdoa. Bukan berapa banyak kita berdoa, tapi kualitas doa kita. Ketemu Tuhan dalam doa, di mana kita merasakan ada terobosan, ada kelepasan. Oh Tuhan, terima kasih. Saya tahu sesuatu itu sudah terjadi. Itu baru dibilang doa. Terakhir, saudara-saudara. Oh, sebelum terakhir, ini bagus. Dunia berkata, jika kita memenangkan peperangan, itu baru dibilang kita dapat kemenangan. Mengerti ya saudara-saudara? Dunia berkata bahwa jika kita memenangkan peperangan, kita baru akan dikatakan dapat kemenangan dari peperangan itu. Betul? Tapi di dalam Tuhan, dia berkata kepada Yosua, saudara-saudara, kepada saya, kepada saudara, bahwa kemenangan sudah ada di tangan kita sebelum kita lakukan peperangan. Dunia harus melihat kenyataan kemenangan, tapi bagi kita orang percaya, saudara-saudara, di dalam Tuhan, kita sekalipun belum berperang, firman Tuhan tadi kita sudah baca ya, nanti saudara baca satu perikop situ, karena di sana dijelaskan bahwa mereka tanpa berperang, mereka alami kemenangan, musuh itu saling membunuh, dan mereka hanya kerjaannya memuji Tuhan. Kita lihat poin yang keempat. Mujizat adalah bagian Tuhan, ketaatan adalah tugas kita. Sekali lagi, mujizat adalah bagian Tuhan, ketaatan adalah tugas kita. Apa maksudnya? Saudara nanti baca di 2 Tawarik 20 ayat 16 dan 17. Tuhan berkata, peperangan adalah bagian Tuhan. Engkau tidak usah berperang, tapi perintah Tuhan bagi kita adalah kita harus tetap berjalan berbaris. Sama seperti bangsa Yehuda ini, saudara-saudara.
Mereka harus tetap datang ke area peperangan. Meskipun ada janji Tuhan, kamu gak usah perang. Tapi langkah iman mereka, kenapa harus melangkah iman? Karena Tuhan mau mereka harus lihat kemenangan yang Tuhan kerjakan bagi mereka tanpa alami peperangan. Yang dikatakan saudara nanti baca ada ayat yang, ayat berapa ya saya lupa. Di dalam perikop ini juga. Oh ayat yang ke-26. Saya langsung loncat saja saudara-saudara. Ayat 26 kita baca. 1, 2, 3. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang ini. Tetapi dalam bahasa aslinya lembah pujian itu dikatakan barakah Ibrani. Artinya dalam bahasa Indonesia berkat. Pujian, lembah berkat saudara-saudara. Kalau kita berbicara dalam Mazmur 23 ayat 4, meskipun saya berjalan dalam lembah kekelaman, saya tidak takut bahaya sebab engkau beserta saya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur saya. Identik daripada lembah itu, lembah kekelaman di mana pasti ada banyak hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan memutarbalikkan kondisi pada saat itu, musuh berperang saling membunuh dan apa yang terjadi saudara-saudara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda pada saat itu. Mereka turun bukan untuk berperang. Mereka turun untuk menjarah berkat yang luar biasa. Alkitab mencatat bahwa 3 hari mereka baru bisa menghabiskan jarahan karena peperangan. Artinya apa saudara-saudara? Waktu kita dalam kesesakan bukan berarti itu tamat segala sesuatunya. Waktu kita dalam kesesakan bukankah berarti disitulah waktunya Tuhan untuk show off tentang mujizat, kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Yang dipersiapkan bagi siapa? Bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Apapun situasi yang kita hadapi, saudara-saudara, kita harus sangat hati-hati. Karena semakin kita tinggi dalam panggilan Tuhan, semakin menjadi kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan saya dan saudara. Menjadi kesempatan bagi iblis untuk mengalahkan kita. Tapi perhatikan, ingat baik-baik, justru dalam kesesakan. Jangan nyanyi lagu-lagu tadi ya. Setuju? Tapi apa yang harus kita nyanyikan? G. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Mari saya undang musik ministry. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Orang-orang yang mau terobosan nyanyikan pujian ini. Jangan sungguh-sungguh, drum saja. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kami bangkitkan iman kami untuk percaya Tuhan. Kami bersepakat. Karena dalam kesepakatan kami pasti ada terobosan, ada mujizat Tuhan. Yes. Kemenangan dariku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali dengan suara yang keras katakan ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Kami bersyukur Tuhan, kami bangkitkan iman kami untuk percaya, kami bangkitkan iman kami untuk bersepakat karena 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu Engkau hadir. Kami percaya ada terobosan, ada mujizat. Kami lepaskan semua masa lalu kami, semua hal-hal yang ada di belakang kami Tuhan. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang besar, dahsyat, luar biasa atas hidup kami. Itu sebabnya kami memilih untuk tetap percaya kepada yang namanya Yesus Kristus. Karena Engkau Tuhan dan Raja, Raja di atas segala raja. Tiada yang lain seperti nama Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan kita bertemu di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita semua yang percaya yakin diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan memberkati.